Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para siswaku yang berada di seluruh dunia, baiklah, pada video kali ini kita akan pelajari tentang sel. Oke, pernahkah kalian mendengar istilah sel punca? Katanya sel punca mampu menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak bisa disembuhkan. Sel punca memberi harapan bagi manusia untuk kembali sehat, bahkan awet muda. Begitu hebatnya sel punca sehingga para peneliti harus menelitinya. Kira-kira apa ya sel punca itu, dan apa kaitannya dengan sel yang akan kita pelajari di bab ini, dan bagaimana awalnya mikroskop ditemukan? Oke, simak saja videonya kali ini. Sel dan mikroskop. Ketika mendengar kata sel, apa yang terlintas di kepala kalian? Apakah sesuatu yang kecil, berbentuk kotak, atau justru sekat-sekat? Mengapa kita harus mempelajari sel? Apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Di dalam bab ini kita akan belajar memahami apa itu sel, serta bagaimana melihat sel melalui mikroskop. Apa itu sel? Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman, terlintaskah di kepala kalian mengapa bunga-bunga tersebut memiliki warna-warna yang indah? Kira-kira apa yang menyusunnya? Ruang kelas kita tersusun dari batu bata, semen, pasir, dan bahan material lainnya. Nah, bunga-bunga yang berada di taman tersebut juga tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bukan hanya bunga saja, tapi seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita, tetapi hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori sel tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik itu besar maupun kecil. Teori tersebut mendorong para ilmuwan untuk mempelajari tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Fakta sains ilmuwan Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa banyak ilmuwan Indonesia yang mempelajari tentang sel dan fungsinya? Salah satunya adalah Dr. Jo Hyun Cho yang merupakan pakar sel dan genetika. Beliaulah yang menemukan bahwa kromosom di tubuh manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang. Penemuan beliau mematahkan teori ahli genetika yang menyatakan jumlah kromosom pada manusia adalah 48 buah. Penemuan mikroskop. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta, dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan dapat dilakukan. Oke, gambar berikut menunjukkan mikroskop yang diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Setelah Robert Hooke, tepatnya tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, serta air dari talang hujan. Leeuwenhoek sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme tersebut. Beliau menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Oke, gambar berikut menunjukkan mikroskop buatan Leeuwenhoek. Meski pada saat itu mereka belum memiliki alat-alat yang canggih, namun rasa ingin tahu mereka yang tinggi tidak menghalangi mereka untuk menggali lebih dalam tentang sel dan alam sekitarnya.
Penemuan mereka menjadi titik terang bagi ilmuwan lain untuk meneliti tentang sel. Hal tersebut juga berlaku untuk kalian, walaupun dengan alat yang terbatas, tidak menutup kemungkinan kalian dapat menjadi seorang penemu atau peneliti. Asalkan kalian memiliki keinginan yang kuat untuk selalu belajar. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Setelah penemuan mikroskop dari Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek, para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop serta mengamati makhluk hidup di sekitar mereka. Segala sesuatu yang hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopis, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Gambar berikut menunjukkan mikroskop cahaya monokuler dan mikroskop cahaya binokuler. Perbedaan dari kedua mikroskop tersebut terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut dengan lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya 1. Sementara mikroskop binokuler memiliki 2 lensa. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron, karenanya disebut mikroskop elektron. Kedua mikroskop tersebut memiliki kesamaan, yaitu untuk memperbesar suatu objek. Namun tentu saja, mikroskop elektron menghasilkan gambar yang detail dan jauh lebih jelas. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak dengan jelas. Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Oleh sebab itu, mikroskop elektron biasanya digunakan di laboratorium medis dan farmasi atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih dalam. Gambar berikut menunjukkan bentuk mikroskop elektron. Dua karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun elektron, adalah pembesaran dan resolusi gambar. Perbesaran berhubungan dengan pembesaran gambar, sementara resolusi berhubungan dengan kejelasan gambar. Gambar berikut menunjukkan contoh perbedaan resolusi dari suatu gambar. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Di paragraf berikut ya, kita telah menyinggung tentang lensa okuler secara lengkap, bagian-bagian dari mikroskop yang perlu kita ketahui saat mengamati suatu objek ya. Oke, inilah lensa ya, mikroskop cahaya beserta bagian-bagiannya. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Lensa okuler. Fungsinya untuk memperbesar penampakan objek. Berikut tabung mikroskop. Penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Berikut adalah pengitar tempat lensa objektif. Berikut ini adalah lengan, bagian untuk dipegang ketika dipindahkan. Dan yang ini adalah lensa objektif. Fungsinya adalah memperbesar objek. Dan yang ini adalah tombol pengatur pemusat, mengatur intensitas cahaya. Dan berikut ini adalah tombol pengatur pemusat, mengatur intensitas cahaya. Dan yang berikut ini adalah mikrometer. Fungsinya adalah memfokuskan bayangan secara lambat. Dan yang berikut ini adalah lampu sumber cahaya. Kemudian ini adalah meja objektif, tempat meletakkan objek. Dan yang berikut ini adalah makrometer, memfokuskan bayangan secara cepat. Dan ini adalah dasar mikroskop, menjaga kedudukan mikroskop. Oke, ketika kalian menaruh suatu benda untuk diamati di bawah mikroskop, maka benda itu disebut spesimen. Sementara yang kalian lihat melalui lensa okuler disebut objek gambar. Objek gambar telah mengalami perbesaran. Perbesaran 100 kali berarti ukuran asli dari benda tersebut telah diperbesar sebanyak 100 kali. Baik lensa objektif maupun lensa okuler memiliki perbesaran masing-masing.
Tabel berikut menunjukkan bagaimana cara menghitung total pembesaran. Cara menghitung perbesaran total. Seandainya perbesaran lensa okulernya adalah 10 kali, perbesaran lensa objektifnya 4 kali, maka perbesaran totalnya adalah 10 dikali 4, atau perbesarannya adalah 40 kali. Perbesaran lensa okulernya adalah 10 kali, sedangkan perbesaran lensa objektifnya 10 kali, maka perbesaran totalnya adalah 10 kali 10 adalah 100 kali. Sementara itu kalau lensa objektifnya perbesarannya adalah 10 kali, kemudian perbesaran lensa objektifnya 40 kali, maka perbesaran totalnya adalah 10 dikali 40 kali atau 400 kali. Fakta sains. Robert Hooke 1635-1703. Robert Hooke merupakan salah satu ilmuwan terbesar di abad 17 yang meneliti banyak hal di bidang sains maupun non-sains. Robert Hooke menciptakan banyak sekali penemuan dan teorinya, seperti membangun pompa angin untuk sesama rekan ilmuwan, yaitu Robert Boyle 1655. Menemukan hukum elastisitas yang menerangkan bagaimana bola dapat melambung dan karet gelang dapat meregang. Menerbitkan buku berjudul Micrographia, yang berarti gambar kecil. Di buku inilah Hooke menuliskan kata sel untuk menerangkan kotak mikroskopis yang dilihatnya pada sayatan gabus di tahun 1665. Menemukan bahwa semua benda akan memuai jika dipanaskan. Menemukan bahwa udara terdiri dari partikel-partikel yang terpisah jauh satu sama lain. Membangun salah satu teleskop pemantul Gregorian yang digunakan untuk membuat sketsa detail Mars dan pergerakannya. Yang pertama menyatakan bahwa Jupiter adalah planet yang berputar pada porosnya sama seperti bumi. Fakta sains. Anthony van Leeuwenhoek 1632-1723. Anthony van Leeuwenhoek adalah orang biasa yang tidak banyak mengenyam pendidikan formal dan hanya sedikit pengalaman di bidang sains. Namun demikian, dialah yang membuat mikroskop dengan perbesaran yang melampaui mikroskop temuan peneliti yang lain. Mikroskop buatan Leeuwenhoek sangat aneh dan mirip dengan kaca pembesar. Mikroskopnya ringan dan bisa digenggam. Lensa tunggal yang digunakannya memiliki kualitas yang sangat baik sehingga menghasilkan gambar yang sangat jelas dibanding dengan mikroskop-mikroskop lain pada zaman itu. Keinginan tahunan yang tinggi membuat Leeuwenhoek tidak hanya mempelajari tentang sel, tapi juga hal lain seperti mempelajari bubuk mesiu yang hampir membutakan matanya. Sel hewan dan sel tumbuhan. Dari subtopik sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tetapi apakah sel juga memiliki bagian-bagian lain? Dan apa yang membuat hewan dan tumbuhan berbeda? Di sebab ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari sel, serta perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Mari kita pelajari bersama-sama. Struktur sel. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tapi apakah sel masih memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi? Ataukah sel hanya ruangan kosong seperti pada sayatan gabus Robert Hooke? Kita patut berterima kasih dengan adanya penemuan mikroskop, sehingga misteri tentang sel akhirnya terpecahkan. Ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu kita sebut organel. Tiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Jika kita bandingkan dengan tubuh kita, maka organel layaknya organ pada tubuh manusia, yang tiap bagiannya memiliki ciri khas masing-masing, tapi merupakan satu kesatuan. Secara umum, struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Jika diandaikan dengan semangkok soto pada gambar berikut, inti sel seperti telur yang ada di mangkok pada gambar tersebut. Sitoplasma adalah kuah sotonya,
sementara membran sel adalah mangkuknya. Perbedaan sel hewan dengan sel. Apakah ada yang berbeda dengan sel mereka? Mari kita bahas melalui gambar ini. Oke, kita perhatikan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk sel hewan, kita mulai dari persamaannya dulu ya. Untuk sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki membran sel. Kemudian sel hewan dan sel tumbuhan juga ditemukan inti sel atau nukleus. Kemudian sitoplasma juga di masing-masing sel hewan dan sel tumbuhan terdapat sitoplasma. Kemudian dua-duanya juga memiliki mitokondria. Namun dari sel hewan dan sel tumbuhan ada juga perbedaannya, di mana pada sel tumbuhan ditemukan kloroplas, sedangkan pada sel hewan tidak ditemukan kloroplas. Kemudian pada sel tumbuhan ditemukan dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak ditemukan dinding sel. Ya, itu diantaranya perbedaan utama ya dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ayo kita menganalisis sel hewan dan sel tumbuhan. Membran. Sel membran dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel membran berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme sel. Sel membran juga bertindak sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Jika kita mengibaratkan dengan lingkungan sekolah, kira-kira sel membran itu seperti apa ya? Dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel tumbuhan. Dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku, sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Nah, bagaimana dengan dinding sel? Kira-kira kalau kita andaikan dengan yang ada di sekolah kita, kira-kira sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Dialah inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus terdapat pada sel tumbuhan maupun pada sel hewan dan berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kalau dipikir-pikir, mirip dengan bapak atau ibu kepala sekolah ya, yang mengatur agar aktivitas di sekolah berlangsung lancar. Berikutnya, mitokondria. Kalian bisa berlari, bermain, belajar, dan melakukan serangkaian aktivitas lainnya karena memiliki energi. Mitokondria yang terdapat dalam sel hewan dan tumbuhan adalah bagian dari sel yang memproduksi energi. Dan energi tersebut merupakan hasil dari respirasi sel. Seperti layaknya perusahaan listrik yang menyalurkan energi listrik ke rumah-rumah, begitupun mitokondria. Vakuola, sel menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme di dalam vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan jauh lebih besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Kalau di sekolah kita, kira-kira apa ya yang fungsinya mirip dengan vakuola? Kloroplas, organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ini mengandung zat warna hijau daun yang biasa disebut klorofil. Dengan adanya klorofil, maka kloroplas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Sitoplasma, cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel. Dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel disebut sitoplasma. Ibarat semangkok sup, sitoplasma adalah kuah dari sayup sel tersebut. Sitoplasma mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Fakta sains. Keunikan sel hewan. Sel hewan berukuran lebih kecil dibandingkan sel tumbuhan. Hal ini disebabkan karena tidak ada dinding sel.
Hewan dan manusia menghasilkan miliaran sel setiap harinya untuk menggantikan 100-150 juta sel mati dalam tubuh mereka setiap detiknya. Semua sel hewan memiliki potensi untuk segera memperbaiki dirinya sendiri dan langsung berfungsi saat itu juga. Jika tidak berhasil memperbaiki diri, mereka langsung akan menghasilkan sel yang rusak tersebut. Setiap sel yang ada di dalam tubuh hewan dan manusia dapat menghasilkan dirinya sendiri selama infeksi, cedera, atau pada kondisi langka tertentu, sehingga tidak terdapat pada sel lainnya.